Berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, sudah bersama saya narasumber bernama Andi. Nama ini sudah kami samarkan. Nanti Andi akan bercerita mengenai pengalaman hidup dan juga masalah hidupnya selama ini. Selain Mas Andi juga ada Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz juga sudah Sama-sama Mas Farid. Tawakal. Alhamdulillah. Ya, baik pemirsa dan Pak Ustadz, kita langsung aja tanya ke Mas Andi. Mas Andi datang ke Tawakal, katanya ada masalah yang ingin diceritakan. Boleh ceritakan dari sekarang, Mas? Baik Mas, sebelumnya saya bertujuh bersaudara. Saya anak terakhir bertujuh bersaudara. Saya ditinggal ayah saya selama saya umur 2 bulan. Ayah saya pergi meninggalkan keluarga saya waktu masih umur 2 bulan. Dia demi wanita lain. Mas Andi udah dikasih tahu siapa kalau ayah pergi meninggalkan untuk ke wanita lain? Sama kakak saya, katanya dia tuh pergi meninggalkan ibu saya, tapi tidak menceraikan ibu saya. Jadi dia meninggalkan ibu saya begitu saja. Terus kemudian setelah ayahnya pergi meninggalkan keluarga, sehari-hari seperti apa itu di rumah, yang cari nafkahnya siapa? Saya selaku pribadi, kalau untuk masalah nafkah, nyari uang sendiri, berlaku itu apa seperti jualan gitu. Tapi jualannya Ibu jualan maksudnya? enggak, saya sendiri. Sendiri, Iya. berarti di usia berapa udah mulai jualan? Udah 7 tahunan. 7 tahunan udah jualan. Jadi kakak-kakaknya yang lain kemana? Pada kerja juga. Kerja ngurus juga? Iya. Oke, Pak Ustadz, ini mereka sudah bisa survive dengan bisa mencari kerjaan sendiri, cari usaha sendirilah, bisa dikatakan seperti itu. Lalu kemudian apakah tanggung jawab seorang ayah ini sudah selesai karena mereka sudah Wah ya belum bekerja Mas. atau gimana nih Pak Ustadz? Belum. Jadi ini lagi-lagi kita mendengarkan cerita yang sangat tragis. Hanya gara-gara ulah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu Mas Faris. Ini sudah punya anak 7. Dan Mas Andi ini, ya. Mas Andi ini anak yang terakhir. Terakhir ditinggal begitu saja. Akhirnya setelah ayah meninggalkan ibu, kakak-kakak akhirnya juga buyar semuanya cari kehidupan sendiri-sendiri gitu Mas Andi. Dan Mas Andi juga dibiarkan kakak-kakaknya ini untuk ngurus dirinya sendiri-sendiri hingga Mas Andi akhirnya bekerja sejak umur 7 tahun itu. Terus sekolahnya gimana Mas Andi? Sampai lulus SD doang, Ustaz. Semua dari Mas Andi aja atau semua kakak-kakaknya juga ada Yang lulus sekolah? SD cuma 2 orang. 2 orang, selebihnya? Lulus SD 2 orang. Selebihnya nggak lulus karena mencari kesibukan untuk mencari uang. Untuk, iya. Untuk hidup sehari-hari, ya Allah. Masya Allah. Ini bentuk kedaliman yang luar biasa. Saya bisa mengatakan ini kedaliman. Karena ini anak yang mestinya memperoleh hak, memperoleh perlindungan, ternyata diterlantarkan begitu saja. Ini sudah bentuk kedaliman dari ayahnya. Dalam salah satu hadis yang diceritakan oleh Ibnu Muawiyah, Nabi pernah ditanya, ya Rasul, apa kewajiban seorang laki-laki terhadap istrinya? Rasul menjawab, dia memberikan makan, dia memberikan pakaian, dan tidak boleh menampar muka, memukul wajah, itu tidak boleh. Nah, artinya tugas-tugas ini tugas dasar ini, Mas Faris. Ini sudah tidak dilaksanakan. 7 anaknya terbengkelai semuanya pendidikannya, kehidupannya.
gitu. Nah, Mas Andi ini luar biasa, anak 7 tahun sudah diberi tugas, terpaksa menjalankan tugas untuk mencari nafkah sendiri. Ibunya gimana? Nah, gimana terus kemudian setelah ditinggal kondisi ibu? Ibu mengalami stres berat. Dia kayak gangguan jiwa gitu. Setelah bapak pergi, dia jadi kayak orang linglung begitu pokoknya. Jadi dia suka ngomong-ngomong sendiri gitu. Dari kalian semua bersaudara nggak ada yang coba mencari di mana ayah berada gitu? Saya mencari sama kakak saya dan saya diajak sama kakak saya untuk ke tempat bapak saya. Pas itu saya di tempat udah di sana, bapak saya seolah dia tuh tidak menganggap saya anaknya gitu. Ayo Kak, kita ke rumah Ayah. Tunggu deh, Ayah udah gak bakal nerima kita lagi. Ayo coba dulu. Enggak deh, kita pulang aja. Enggak mau, ayo kita. Udah, Ayah udah gak bakal nerima kita lagi deh. Kita ke rumah Ayah, ayo. Ayo Kak. Ayah. Ayo Kak. Ayah. Jadi kita pulang aja. Ayah. Tuh Ayah Kak. Ayah. Siapa kamu? Ayah, ini aku Andi. Andi Ayo lagi. kita pulang ya, ibu sakit ya di rumah ya. Apa lagi? Orang masih di sini kok suruh pulang. Sini rame-rame. Nggak tahu ini mah. Mereka siapa? Anak kecil. Ini ayah Kakak saya. nggak kenal sama Kok dia mereka. nggak kamu aja? Itu dia dari tadi bapak bingung. Ayah pulang ya. Ayo pulang. Sini ibu. Berisik tau nggak? Sih. Ini nanti bapak jelasin di dalam nanti. Tuh. Udah lah, kalian pergi aja. Pergi. Ayo, kita jelasin ke dalam. Oke, Pak Ustadz. Oke lah kalau misal bilang poligami ya memang ada. Ya, Cuma dengan cara seperti ini apakah mulia Pak Ustadz? sudah jelas Mas. Ini kan soal keadilan. Iya. Syarat poligami pun itu harus dengan keadilan, Mas Farid. Iya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidata. Kalau Anda takut untuk berbuat tidak adil, maka satu saja. Ini adil ini pengertiannya baik terhadap istri-istri maupun terhadap anak. Semua anak dari istri itu. Lah ini sudah jelas. Dia sudah meninggalkan. Itu saja sudah tidak adil. Sampai kondisi istrinya stres, depresi, dia sudah tidak mau tahu. Nah, ini demi wanita lain. Ya, ini sudah tidak adil terhadap sesama istrinya. Iya. Kalau kita boleh mengatakan sesama istrinya sudah tidak adil. Apalagi ini statusnya belum dicerai. Yang kedua tidak adil terhadap anaknya. 7 anak ditelantarkan. Masya Allah gitu. Ada orang yang tega seperti itu. Ya maaf Mas Faris. Hewan aja tidak sebegitu teganya menelantarkan anaknya. Ya, sebuah-sebuah harimau dia masih memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Dia masih menjaga anak-anaknya untuk memberi makan. Nah, ini 7 anak ditelantarkan, subhanallah. Ini tidak hanya melanggar hukum agama, ini sudah melanggar hukum sosial, hukum negara, hukum bermasyarakat sudah dilanggar semua. Pasti rumah tangga yang barunya jauh dari berkah pasti Pak Ustadz ya. Ya, saya naudzubillah min dzalik Mas Farid. Jadi kebahagiaan semu yang dia peroleh seperti itu. Ya. Saya yakin dia nggak akan bahagia hidupnya. Lalu Mas Andi, udah pernah coba bawa ke dokter belum? Atau setidaknya mencobalah ke dokter atau berobat gitu? Saya mungkin ngerti lah, mungkin keadaan ekonomi gak ada, tapi udah pernah mencoba satupun gitu, udah pernah? Untuk ke dokter sih udah. Udah? Iya Mas. Kata dokter dia itu emang gangguan jiwa, stres berat gitu ya, jadi gangguan jiwa gitu. Cuman kita sekeluarga gitu ya, mencoba mencari kayak yang lain tuh, kayak misalkan ke yang pintar-pintar gitu Pak Mas. Yeah. Pas ditanya sama orang pintar, ibu itu saya itu katanya ada yang nempelin sumber daya jin gitu, sosok makhluk halus gitu. Pak Ustadz, memang benar bisa ada Ya. makhluk halus jin menempel di kita? Ya, itu bisa Mas Faris. Jadi itulah pentingnya para ulama dulu, ajaran Islam mengatakan supaya kita lebih banyak berzikir, gitu. Karena kalau kita banyak berzikir, maka hati kita itu menjadi tentram, hati kita menjadi tenang dan tidak kosong. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu akan bisa menenangkan, menenteramkan hati. Kalau hati tenang, hati tentram, tidak kosong, maka dia akan bisa terlepas dari seluruh godaan-godaan dari makhluk-makhluk halus yang lainnya. Artinya dengan hati kosong gampang makhluk lain untuk Ya, masuk ke situ. itu masuk kosong karena ini memang ilmu spiritual bukan ilmu medis ya. Kalau medis itu terkait dengan sesuatu yang faktual, ilmiah, saintifik, itu larinya mesti pada diagnosis syaraf dan diagnosis faktor kejiwaan gitu ya. Nah kadang ini bisa mengalami konvergensi situasi medis karena kejiwaan yang kosong. Itu makhluk-makhluk halus bisa menggoda manusia, bisa memasuki batinnya manusia dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Masuk karena dia tidak membentengi dengan... Iya, makanya kalau dalam suasana kita resah, dalam suasana kita depresi, ajaran Islam membimbing kita untuk banyak berzikir, untuk banyak beribadah, banyak membaca Quran, supaya satu, secara spiritual kita menemukan gantungan hanya kepada Allah, dan secara kejiwaan jiwa kita menjadi stabil karena ada proses kanalisasi yang positif, kira-kira seperti itu. Nah, Mas Andi begitu mengetahui kalau dibilang itu ada jin yang menempel, gimana reaksi keluarga? Kalau kata orang pintar, ini sebenarnya sih juga ada yang kayak semacam yang guna-guna gitu. Ada yang sirik gitu sama keluarga kita.